Para terpidana ucap terima kasih kepada tim hukum yang membelanya. Inilah jeritan hati terpidana kasus Vina Cirebon, Hadi Saputra sebelum sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon berakhir pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Hadi Saputra yang mewakili 5 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya hanya ingin membuktikan bahwa dia dan teman-temannya tidak bersalah dan bukan pembunuh. Di sidang yang dipimpin Hakim Ari Ferdian, Hadi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tim Peradi yang diketuai Otto Hasibuan serta seluruh masyarakat Indonesia yang mendukungnya. Dia berharap masyarakat bisa terus mengawal kasusnya hingga putusan Mahkamah Agung, MA. Seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih yang sudah mensupport kami, yang sudah mendoakan kami. Kami harap buat masyarakat seluruh Indonesia, terus kawal kami, kasus ini sampai putusan Mahkamah Agung, kata Hadi dengan suara tercekat. Hadi berharap Mahkamah Agung bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya dengan hati nurani. Kami semua hanya ingin membuktikan bahwa kami bukan pelaku, kami bukan pembunuh. Kami hanya rakyat kecil dan kami orang miskin, katanya sambil menangis hingga ditenangkan temannya. Kami hanya ingin memperjuangkan kebenaran dan keadilan seperti apa yang ada di Pancasila Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ucapnya. Hadi juga menyebut nama Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Semoga Bapak Presiden Jokowi atau Presiden yang terpilih Bapak Prabowo mendengar suara kami, ucapnya. Sebelumnya, sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon juga digelar di lokasi kejadian. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah ketika Rizka Yunia, salah satu anggota majelis hakim, menangis saat meninjau jembatan Talun, Kabupaten Cirebon titik krusial dalam kasus tersebut. Pantauan di lokasi menunjukkan Rizka tak kuasa menahan air mata saat sidang mendekati akhir. Meski mengenakan masker, kacamata dan kerudung hitam, tangisannya tetap terlihat jelas. Ia bahkan sempat menyeka air matanya dengan tisu saat Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, hendak menutup sidang. Kita baca Al-Fatihah untuk almarhum Eki dan almarhumah Vina, kita baca bersama-sama, ujar Rizka sambil terisak, Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Rizka juga mengungkapkan keyakinannya bahwa kehadiran mereka dalam sidang ini bukan kebetulan. Ini kan kejadian 2016 lalu ya, bagaimanapun di sini ada cerita. Kita gak tahu benar atau tidak secara logika benar atau tidak, tapi pasti kesini karena lokasi penemuan jenazahnya di sini. Pasti beliau, Eki dan Vina, juga ada di sini, ucapnya, penuh haru. Sidang ini diadakan di Jembatan Talun, yang disebut sebagai salah satu lokasi penting dalam kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Sidang pemeriksaan setempat tersebut mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan yang selama ini diungkap jaksa. Otto Hasibuan, Ketua Tim Kuasa Hukum para terpidana menyampaikan, bahwa pemeriksaan lapangan ini menguatkan keyakinannya bahwa tidak ada pembunuhan yang terjadi. Dari pemeriksaan ini, sudah jelas bahwa tidak ada saksi yang melihat pembunuhan. Beberapa saksi, seperti Ismail dan Adi Haryadi, hanya melihat kecelakaan, sementara Oki adalah saksi yang menemukan dan membalikkan tubuh korban, jelas Otto. Otto juga mempertanyakan logika jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di jembatan, di bawah sejauh 1,2 km dan kemudian dibunuh di lokasi lain. Bagaimana mungkin seseorang membawa mayat sejauh itu di tempat umum dengan sepeda motor? Ini sangat tidak masuk akal, katanya. Otto berharap pemeriksaan ini bisa membantu membebaskan kliennya. Kami berharap hakim mendapatkan keyakinan dan merekomendasikan pembebasan para terpidana kepada Mahkamah Agung, ujarnya. Adapun, sidang yang berlangsung di Jembatan Talun, jalur penghubung penting antara kota dan Kabupaten Cirebon sempat menyebabkan kemacetan parah dari dua arah. Jembatan ini menjadi salah satu titik kunci dalam kasus tersebut, diduga sebagai lokasi kecelakaan yang merenggut nyawa Vina dan Eki sebelum akhirnya berkembang menjadi dugaan pembunuhan. Sidang dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Polisi menutup jalur dari Kali Tanjung menuju Sumber dan menerapkan sistem kontraflow untuk mengatur lalu lintas. Namun, kemacetan sepanjang 500 meter tak terhindarkan ketika salah satu saksi meminta pemeriksaan di titik lain di jalur yang berlawanan. Petugas dari Satlantas Polresta Cirebon dan Polres Cirebon Kota berupaya keras mengurai kemacetan, hingga kendaraan bisa bergerak meski perlahan. Sidang berlangsung di 7 lokasi berbeda, termasuk Jembatan Talun, Jalan Perjuangan depan SMPN 11 Cirebon, serta beberapa rumah dan lahan kosong terkait kasus tersebut. Antusiasme warga yang memadati lokasi-lokasi ini membuat petugas kewalahan menjaga kelancaran proses sidang. Meski begitu, sidang berakhir sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan tertib, meski sempat memanas akibat kedatangan kuasa hukum dari pihak lain.